Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan teacher ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Pada awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia atau secara nasional sangatlah buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, peredaran mata uang pendudukan Jepang yang tidak terkendali sehingga terjadinya inflasi. Lalu yang kedua, kas negara dalam keadaan kosong. Pajak dan bea masuk sangat minim. Lalu yang ketiga adalah Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap pemerintahan Indonesia. Lalu yang keempat, belum memiliki alat pembayaran yang syah. Kemudian yang kelima, hasil produksi pertanian sulit untuk diekspor. Sekarang, apa sih kebijakan dari pemerintah untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mengalami keterpurukan? Yang pertama, diadakannya konferensi ekonomi pertama. Lalu yang kedua, adanya konferensi ekonomi yang kedua. Lalu yang ketiga, adanya rekonstruksi atau rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Yang keempat, adanya rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Lalu yang kelima, diterbitkannya Uang Republik Indonesia atau ORI. Lalu kemudian adanya Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Dan yang terakhir adalah Planning Board. Sekarang kita lihat masing-masing pengertiannya. Konferensi ekonomi pertama itu adalah diadakan pada bulan Februari 1946 yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan konferensi yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dan menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang sangat-sangat mendesak. Lalu yang kedua adanya konferensi ekonomi 2. Ini membahas tentang masalah program ekonomi pemerintah atau masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Oke, sekarang kita lihat lagi rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA pada tahun 1948. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi selain meningkatkan efisiensinya. Kemudian rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sehingga sejumlah angkatan perang dikurangi secara gratis untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif. Dan selanjutnya kita lihat lagi Kasimo Plan. Pada masa Menteri Persediaan Makanan yang dijabat oleh Kasimo, dilaksanakan program perbaikan ekonomi yang disebut dengan Kasimo Plan atau Rencana Produksi 5 tahun, yang berisi yang pertama memperbanyak kebun bibit padi, yang kedua melarang penyembelihan hewan pertanian, yang ketiga pemanfaatan lahan yang terlantar, yang keempat pemindahan penduduk sekitar 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun. Lalu sekarang kita lihat lagi ORI, Uang Republik Indonesia. Ini bertujuan untuk melarang digunakannya mata uang Nika, mata uang DJFS Bank, dan mata uang Jepang
atau mata uang lainnya, serta hanya boleh menggunakan uang Republik Indonesia atau ORI ini yang dikeluarkan Pemerintahan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. Sekarang kita lihat lagi di bidang politik. Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik nomor 3 tahun 3 November tahun 1945 oleh Wakil Presiden Muhammad Atta yang isinya adalah menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Kehidupan politik, keadaan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan ini selain dari dibentuknya KNIP tadi masih sangat belum stabil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Lalu yang kedua, adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi. Lalu yang ketiga, adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Lalu kita lihat lagi faktor internnya. Faktor internnya adalah kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi oleh Nika atau Belanda. Lalu yang kedua, Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.